Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang definisi penyakit tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Foni Indriasari dengan NIM 14. Saya Ryan Aska Wildan dari Agribisnis 2018, NIM 69. Saya Mutiara Azizah dengan NIM 03. Saya Farah Faizatul Solihah dengan NIM 07. Saya Dwi Mutia Saprilia dengan NIM 09. Saya Wahyu Triana Dewi dengan NIM 10. Saya M. Taufik Rahman Siagian dengan NIM 15. Yang pertama ada definisi penyakit tumbuhan. Untuk pengertian penyakit sendiri adalah suatu proses fisiologis tumbuhan yang abnormal dan merugikan yang disebabkan oleh faktor primer dan gangguannya bersifat terus-menerus. Adapun gejala dari penyakit tumbuhan, gejala tersebut adalah aktivitas sel atau jaringan yang abnormal akibat gangguan penyebab penyakit yang muncul tersebut. Lalu penyakit tumbuhan terjadi apabila karena ada gangguan ataupun juga kondisi lingkungan tertentu. Next. Lalu ada tumbuhan sehat. Dapat dikatakan tumbuhan sehat, yaitu tumbuhan yang dapat melaksanakan fungsi fisiologisnya dengan baik sesuai dengan potensi genetik yang dimiliki. Fungsi fisiologis tumbuhan antara lain ada fungsi pembelahan, fungsi diferensiasi, perkembangan sel, kemudian ada fungsi penyerapan air dan mineral, fungsi fotosintesis dan transfer hasil fotosintesis, dan juga fungsi reproduksi pada tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya ada akibat yang ditimbulkan dari serangan penyakit. Yang pertama, sel menjadi lemah atau rusak. Yang kedua, pembelahan sel terangsang lebih cepat, hiperplasia atau membesar melebihi ukuran normal, hipertrofi, sehingga merusak jaringan normal di dekatnya dan mengganggu fungsi fisiologis. Dan yang terakhir, pertumbuhan sel terhambat, hipoplasia. Selanjutnya, identifikasi tanaman sakit. Penyakit pada tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan gejala. Yang pertama, nekrosis, yaitu matinya jaringan baik pada kulit kayu maupun daun yang disebabkan oleh patogen. Yang kedua, hiperplasia adalah pertumbuhan luar biasa oleh perpanjangan atau pembesaran sel-sel. Dan yang ketiga, hipoplasia, yaitu pertumbuhan regresif dengan ukuran sel-sel atau ukurannya tidak dapat mencapai ukuran normal atau kerdil atau dwarf. Yang kedua, terdapat berdasarkan bagian tanaman yang diserang oleh penyakit, yaitu berupa pembusukan dan hawar. Kedua gejala ini disebabkan oleh patogen tanaman, yaitu bisa ditentukan dengan berubahnya penampilan tumbuhan itu secara cepat. Yang ketiga, yaitu berdasarkan cara timbul penyakit. Yang pertama, penyakit endemi, yaitu serangan penyakit meluas atau menurun dengan tingkat serangan tinggi atau rendah dan berjalan dari tahun ke tahun. Yang kedua, penyakit epidemik, yaitu penyakit yang timbul dan meluas secara periodik. Yang ketiga, penyakit sporadik, yaitu penyakit yang timbul dengan interval dan lokasi yang tidak teratur. Selanjutnya, nomor 4, berdasarkan penyebab penyakit, terdapat penyakit biotik dan abiotik. Kemudian ada penyebab penyakit. Yang pertama ada biotik, berasal dari makhluk hidup atau organisme. Ada patogenik yang disebabkan oleh mikroorganisme yang menimbulkan penyakit seperti bakteri dan virus. Yang kedua ada non-patogenik, disebabkan oleh organisme yang dengan perlakuan fisik seperti hama. Dan yang ketiga ada kompetisi yang disebabkan oleh persaingan untuk mendapatkan unsur hara. Dan yang kedua ada biotik atau tidak disebabkan oleh makhluk hidup seperti cuaca dan iklim yang tidak stabil yang berubah yang menyebabkan metabolisme tanaman terganggu. Kemudian ada fisiologis, yaitu tidak tercukupinya kebutuhan tanaman untuk menjalankan siklus hidupnya. Yang ketiga ada media tanah, seperti perubahan fisik, kimia, dan biologis tanah dalam waktu yang relatif lama. Dan terakhir ada atmosfer, seperti polusi udara yang berupa akumulasi gas-gas dan partikel ringan yang turun ke permukaan bumi. Selanjutnya adalah patogenik.
Patogenik merupakan salah satu penyebab tanaman sakit secara biotik. Patogenik ini merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Patogenik ini dibagi menjadi 3, yaitu bakteri, virus, dan jamur. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri diantaranya penyakit layu, penyakit hawar daun tanaman padi, dan penyakit layu pada cabai. Penyakit yang disebabkan oleh jamur diantaranya adalah antraknosa pada tanaman cabai, penyakit busuk tandan, penyakit akar putih. Kemudian, penyakit yang disebabkan oleh virus adalah penyakit virus belang, penyakit tungro, dan mozaik. Segitiga penyakit dan kaidah Koch. 3 faktor yang dikenal sebagai segitiga penyakit menurut Agrios tahun 1997 adalah inang, patogen, dan lingkungan. Inang merupakan tumbuhan di mana merupakan tempat makhluk hidup yang lain, baik untuk makhluk hidup yang menumpang ataupun bersifat sebagai parasit. Kemudian patogen adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Kemudian lingkungan merupakan hal yang dapat mempengaruhi tumbuhan inang dan hidup atau matinya patogen. Nah, ini dia gambar segitiga penyakit tanaman. Tanaman inang, patogen, dan lingkungan saling berhubungan satu sama lain dengan hubungan timbal balik yang saling berkaitan dengan satu sama lainnya. Next. Kaidah Koch postula Henry Koch ialah kriteria yang dirumuskan oleh Robert Koch pada tahun 1884. Isi postulat Koch-nya adalah 1. Patogen harus berasosiasi dengan penyakit yang bersangkutan. Yang kedua, patogen harus dapat diasosiasi dalam biakan murni. Ketiga, patogen dari biakan murni harus dapat dinokulasikan pada tanaman yang sehat dari spesies yang sama seperti penyakit asal. Yang keempat, patogen harus dapat diisolasi kembali dari tanaman yang diinokulasi dalam media buatan. Yang kelima, hasil dari isolasi dibandingkan dengan hasil inokulasi pertama. Jika hasilnya sama, patogen tersebut dapat dinyatakan sebagai penyebab penyakit. Nah, disebut penyebab penyakit pada tanaman. Kesimpulan, penyakit adalah suatu proses fisiologis tumbuhan yang abnormal dan merugikan yang disebabkan oleh faktor primer, baik biotik maupun abiotik, dan gangguan yang bersifat terus-menerus mengakibatkan aktivitas sel atau jaringan abnormal. Mengidentifikasi tanaman sakit dapat dilakukan dengan cara melihat gejala dan mendiagnosa bila tanaman mempunyai gejala yang sama, maka dapat dilakukan kaidah Koch untuk mengetahui penyakit pada tumbuhan. Tanaman yang sakit dapat disebabkan karena faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik adalah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan, sementara faktor abiotik adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Segitiga penyakit adalah model konseptual yang menunjukkan interaksi antara lingkungan, pembawa penyakit, dan agen infeksius. Sementara itu, kaidah Koch digunakan untuk menguji penyakit tumbuhan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.